Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk love life kamu di bulan Mei. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya ya, buang yang negatif, jadi bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading ya, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya, seperti apa energi percintaan kamu di bulan Mei. Dan karena melihat dari dua sisi ya, bisa kebolak-balik energinya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke. Di sini kita punya The Hangman. Oke, kartu pertama kita punya The Hangman. Kemudian di kartu kedua kita punya Three of Pentacles. Di kartu ketiga kita punya Eight of Wands. Oke, di sini aku rasa di sini kayak ada sebuah penantian ya. Menunggu itu melelahkan ya. Oke, aku ngerasa ada beberapa yang LDRan, beda kota, pulau atau negara di sini. Dan bentar ya. Ada dua versi di sini. Yang pertama itu kamu hubungan jarak jauh LDRan. Jadi hubungan kamu ini masih berjalan, tapi kayak melalui sosial media gitu ya, kayak chat gitu ya, WhatsApp ya. Mungkin untuk beberapa orang juga di sini aku ngerasa kamu belum pernah ketemu langsung ya, sesuaikan aja gitu. Makanya kamu kayak lagi berpikir nih gitu, bagaimana sih hubungan ini ke depannya gitu. Apakah hubungan ini tuh kayak gini terus, kayak gitu loh istilahnya ya. Seperti ini terus gitu ya, jadi kamu tuh kayak lagi mikir gitu. Karena aku juga ngerasa di sini kayak komunikasi kamu dengan dia itu kadang-kadang tuh intens, kadang-kadang enggak gitu loh ya. Dan ini kayak nggak pasti sih sebenarnya, cuman aku ngerasa kayak walaupun nggak pasti tuh kayak kamu ngerasa kayak seneng juga di sini ya, kayak happy juga gitu loh ya, seperti itu. Karena ya apa ya, ya di Three of Pentacles ini kayak baru tahap membangun gitu loh ya, mungkin baru berjalan hubungan kamu, sesuaikan aja ya. Kemudian kalau yang berpisah ini aku ngerasa memang ada yang digantung ya hubungan kamu ini. Kamu mungkin lagi nggak komunikasi di sini ya, dan kamu itu kayak nunggu gitu loh, nunggu adanya chat dia mungkin ya, atau WhatsApp dia gitu ya, respon dia gitu. Tapi di sini nggak ini ya, kayak nggak datang-datang gitu ya istilahnya. Jadi kayak kamu diem, dianya diam gitu, dan ini bikin kamu tuh kayak stres gitu. Dan di Eight of Wands ini kayak kamu tuh ingin menyerah sebenarnya. Kadang-kadang tuh kamu ingin nyerah, atau kamu tuh kayak lelah gitu loh dengan hubungan ini gitu, karena nggak ada kepastian gitu loh. Di satu sisi kamu memang berjauhan dengan dia, di satu sisi hubungan kamu juga kayak nggak jelas gitu loh dengan dia gitu. Oke. Dan kamu tuh kayak ingin nyerah ya, kayak nyerah gitu, tapi di sisi lain hati kamu tuh nggak ingin nyerah gitu loh ya. Nah ini yang bikin kamu tuh kayak lelah gitu loh. Sampai kapan aku menanti, sampai kapan aku menunggu gitu loh, kok dia nggak ngubungin aku. Nah istilahnya kayak gitu loh ya. Di sini yang aku lihat ada kerinduan juga yang kamu rasakan ya. Perasaan kamu nih kayak karena diemnya ini mungkin agak sedikit lama ya, ada beberapa yang agak sedikit lama ini, kayak rasa kamu udah nggak tahan gitu loh ya. Kadang-kadang ingin menghubungi tuh kayak apa ya, kayak ada dorongan yang sangat kuat gitu loh. Kadang-kadang kamu tuh ingin segera gitu loh menghubungi, tapi kayak kamu tahan gitu loh, seperti itu ya. Karena kamu tuh nggak ingin kehilangan dia, nggak ingin hubungan itu tuh benar-benar berakhir begitu aja, kayak gitu loh ya. Dan ini memang aku lihat kamu tuh kayak mikirin dia gitu ya, merindukan dia, sebenarnya pengen banget ketemu sama dia, tapi aku nggak tahu kenapa kayak seperti kamu tahan gitu loh ya, seperti itu. Jadi perasaan kamu ini nggak begitu enak sebenarnya ya, dan kamu pantengin dia aja gitu loh. Kamu kepo dia terus di sini melalui sosial media mungkin ya gitu, atau kamu tungguin nih chat dia gitu, atau kamu baca-baca chat dia sebelumnya gitu.
ya ingin menghubungi tapi kayak kamu tahan gitu. Cuman aku ngerasa ya untuk beberapa di antara kamu, nggak semuanya, mungkin dalam minggu ini ya mungkin dalam minggu ini kamu nggak tahan, karena nggak tahannya kamu, mungkin kamu yang akan chat dulu di sini ya, atau call dulu gitu. Kita lihat lagi ya dari sisi pasangan kamu di sini seperti apa ya dari sisinya dia. Oke, di sini kamu bisa dealing dengan Aries ya, Leo, Sagittarius, kemudian di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, kemudian di sini ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Di energi dia ada Ace of Swords. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles. Kemudian ada The Hierophant. Oh. Di bottom of the decknya kita punya Five of Wands. Oke, untuk dia ya, di sini aku ngeliat ya, kalau hubungan kamu, yang melalui sosial media ini ya, kalau hubungan kamu yang melalui sosial media ini, kamu harus berhati-hati ya. Tapi mungkin kamu udah tahu ya gitu. Maksudnya gini, antara kamu dengan dia itu sudah ada seseorang ya. Kayak dia itu mungkin sudah menikah di sini karena ada Ten of Pentacles di sini dan The Hierophant. Jadi jadi dia ini kayak sudah menikah gitu loh, seseorang ini, makanya dia gantung kamu gitu loh ya. Jadi kayak hubungannya tuh setakat mungkin chatting gitu, walaupun mungkin dia kayak menjanjikan ingin bertemu dengan kamu ya, tapi aku lihat di sini dia ini sudah punya pasangan ya, sudah punya keluarga gitu. Tapi entah kenapa aku ngerasa ya untuk beberapa orang ini okay, dia lagi sedang konflik gitu loh. Mungkin dia sudah menikah tapi dia kayak ada konflik gitu loh dengan pasangannya ya, karena di sini ada Five of Wands ya, Five of Wands. Jadi hubungan dia dengan pasangannya itu mungkin kayak nggak begitu baik gitu ya, seperti itu. Bentar ya, hubungan dia nggak begitu baik gitu dengan pasangannya ya. Tapi kalau kamu bertanya ya, apakah dia akan seperti itu sama pasangannya dan ini kamu, aku rasa enggak gitu ya. Karena di Ace of Swords ini aku rasa justru dia ini nantinya ya itu bakal baikan lagi ya sama pasangannya gitu ya. Justru dia akan memutus hubungannya dengan kamu di sini ya. Atau mungkin di sini kamu dengan dia memang sudah berpisah gitu ya, hanya kayak mungkin masih kadang-kadang kamu chatan sama dia gitu ya. Atau kamu memang dijadiin teman ketika dia lagi butuh seseorang untuk chatting gitu, bisa juga di sini ya. Hati-hati di sini, jangan main perasaan gitu ya, karena di Ace of Swords ini aku ngerasa seseorang ini kalau dengan pasangannya ini udah oke gitu loh ya. Atau ini mungkin energi dia saat ini gitu, yang aku bilang ini yang di kamu ini mungkin sebelumnya gitu ya. Makanya dia kayak mungkin memutuskan untuk memutus hubungannya dengan kamu dan kembali ke pasangannya gitu. Tapi di awalnya memang dia ini ada semacam konflik gitu ya dengan pasangannya. Dan mungkin di saat dia ada konflik dengan pasangannya, nah mungkin dia ketemu sama kamu di sini. Kemudian kalian chatting gitu ya, seperti itu. Oke. Tapi bagaimanapun juga dia akan memutuskan untuk memilih keluarganya di sini ya, seseorang yang sudah dia nikahi. Gitu. Jadi kamu jangan terlalu berharap banyak sama seseorang ini. Oke, dan untuk beberapa orang ini mungkin dia suami kamu sendiri ya, pasangan kamu sendiri. Ada yang memang LDR di sini. Kalau dia bukan pasangan kamu ya, mungkin ada rencana untuk menikah gitu ya. Cuman saat ini mungkin
saat ini mungkin ada jarak dengan kamu gitu ya. Ya ada perbedaan seperti yang bilang tadi, beda pulau, kota atau negara, atau bahkan di sini kamu dengan dia punya perbedaan adat, budaya dan agama juga ya, yang memang butuh perjuangan. Tapi aku lihat di sini dengan adanya Ace of Swords ini, pasangan kamu ini bakal yakin sama kamu ya, memutuskan untuk bersama kamu mungkin ya. Dia udah jelas di sini visinya, mungkin ingin menikah sama kamu, ingin dapat restu gitu ya dari orang tuanya, juga dengan orang tua kamu. Makanya di sini ada The Hangman. Hubungan kamu ini kayak masih nggak jelas gitu loh ke depannya kayak gimana, karena ya di satu sisi dia itu memang jauh dari kamu ya, ada perbedaan gitu, kalian hubungan jarak jauh gitu ya. Di satu sisi juga mungkin dia harus meyakinkan keluarga dia gitu ya untuk dapat restu gitu. Oke. Dan juga mungkin ada juga yang menikah, kamu dengan dia mungkin sudah menikah, ada juga, sesuaikan aja. Kalau kamu sudah menikah ini mungkin pasangan kamu ini kayak kerja keluar kota, pulau atau negara bisa ya. Tapi aku ngeliat di sini, kalau kamu bertanya apakah dia punya seseorang yang lain gitu, di sini enggak ya. Aku ngeliat hubungan kamu baik-baik aja sebenarnya gitu. Hanya saja memang dia itu fokus banget ke pekerjaan dia ya, seperti itu. Dia fokus dengan pekerjaan dia, dan memang seseorang ini tuh tipe orang yang memang baik sih orangnya ya. Dengan adanya Ten of Pentacles nih, bisa dibilang orang ini juga bertanggung jawab banget ya dari sisi materi gitu ya. Jadi nggak hanya ingin mensejahterakan hubungannya dengan kamu ya, kayak keluarga gitu, tapi dia juga kayaknya tuh hormat banget gitu loh sama orang tua gitu. Kalau misalkan dia masih punya orang tua gitu ya, itu dia juga jaga banget gitu loh orang tuanya gitu ya. Makanya dia kayak perlu untuk cari uang yang banyak gitu loh, istilahnya tuh gitu ya. Dan makanya harus berjauhan dengan kamu gitu. Mungkin di tempat kalian duduk misalkan, nah itu kayak dari segi finansial itu mungkin nggak mencukupi lah, atau bagi dia tuh kayak kurang gitu ya. Makanya dia kayak merantau mungkin, nah untuk bisa mendapatkan uang yang lebih gitu ya. Tapi di sini aku lihat dia akan perjuangin kamu kok ya, atau kayak hubungan ini gitu. Kalau yang sudah menikah gitu, dia akan bertahan ya, kayak apa ya, pokoknya ingin buat hubungan ini tuh bener-bener nyaman gitu loh ya, seperti itu ya. Karena kalau dilihat ya, nggak semua, dia tuh kayak ingin sukses gitu loh, ingin punya materi yang bisa mencukupi gitu ya di keluarga itu. Kayak nggak, kalau kamu sudah menikah ya, itu kayak dia nggak ingin kamu itu kayak kekurangan uang gitu, istilahnya tuh nggak mau seperti itu gitu. Apalagi dia ada orang tua ya yang harus dijaga juga gitu loh, seperti itu ya. Jadi ini saja yang sorry ya, kita lihat dari oracle-nya. Tuh betul kan, ada masalah finansial karir ya. Ada beberapa di sini yang aku rasa LDR-nya kamu ini, karena dia itu harus bekerja ya, keluar pulau, kota atau negara gitu. Kemudian di sini ada this Scorpio one. It is safe for you to love, tuh kan dia ingin memberikan kamu tuh rasa aman, nyaman gitu ya, untuk kamu yang sudah menikah di sini. Kalau belum menikah di sini, dia punya rencana di sini ya untuk masa depan hubungan kamu. Makanya dia ini fokus dengan kondisi karir atau keuangan dia gitu, kayak lagi mempersiapkan gitu loh. Karena di Ace of Swords ini mungkin dia pernah berjanji ya sama kamu, ingin menikah sama kamu kayak gitu loh ya. Dan ini aku rasa dia ini tipe orang yang menepati janji gitu loh ya.
Jadi kamu itu jangan terlalu stres ya mikirin hal-hal yang beginian gitu. Misalkan ya, kamu mungkin kayak ngerasa kok hubungan ini tuh kok rasanya lama ya, kayak digantung gitu, kamu kayak nggak tahu gimana ke depannya, nah kayak gitu. Bisa kok stuck mandek seperti ini gitu. It's okay. Aku rasa dia ini kayak lagi merencanakan sesuatu gitu loh untuk masa depan hubungan kamu ya. Di satu sisi kalau misalkan kamu ini punya perbedaan ya, ini untuk yang belum menikah ya, punya perbedaan mungkin, nah ini biar direstui gitu loh oleh orang tua kamu misalkan, nah kayak gitu loh ya. Sesuaikan aja. Yang jelas aku lihat dia ini ingin mempersiapkan diri gitu ya, agar bisa sukses hubungan kamu gitu ya. Ya ini ada it is time for you to love gitu loh ya, memberikan kamu tuh rasa aman, rasa nyaman gitu loh. Ada financial issue di sini atau karir ya, dia kayak ingin sukses dulu gitu loh di karir, seperti itu. Oke. Dan untuk kamu yang menikah ini ya dia ini memang tipe workaholic gitu loh. Jadi kamu ya harus sabar di sini gitu. Ya kan ini juga untuk masa depan kalian gitu loh. Ya, aman kok dia. Dia aman, kamu nggak perlu kamu nggak perlu curiga, nggak perlu khawatir gitu ya bahwa dia di sana punya seseorang yang lain, itu nggak perlu seperti itu gitu. Oke. Dan untuk kamu yang di sini seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu tuh kayak diem gitu ya, lagi diem gitu sama dia. Ini aku ngerasa memang mungkin komunikasi kamu nggak begitu instan ya, tapi akan ada komunikasi di sini dengan adanya Ace of Swords. Oke, entah dia dulu yang menghubungi kamu atau kamu dulu gitu loh. Ya, sesuaikan aja. Ya makanya di sini ada open your heart juga, yang dimana ya kamu harus maafin dia gitu loh. Mungkin memang ada beberapa di antara kamu yang berkonflik hingga saling diam gitu loh, nggak komunikasi, atau komunikasinya tuh kadang-kadang intens, kadang-kadang enggak gitu loh, atau dia kayak jarang chat gitu loh ya, seperti itu. Chat kamu mungkin jarang dibalas misalkan kayak gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.